Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita bisa menjalankan kegiatan belajar mengajar pada pagi ini. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi mengenai sistem ekonomi tradisional. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya terlebih dahulu. Pertama, Rika Febrian dengan NIM 2110812001. Selanjutnya, Sepri Harmoko dengan NIM 2110817001. Yang ketiga ada Ihsan Lutfi dengan NIM 2110811023. Yang keempat ada Genta Iksanul Putra dengan NIM 2110813011. Yang kelima ada Aisyah Ihsan Ilahiyah dengan NIM 2110811025. Yang keenam ada Yuan Viniko dengan 2110812045. Yang ketujuh ada saya sendiri, Zikra Zahara Ramaisra dengan NIM 2110812013. Yang kedelapan ada Shirley Rahmasuci dengan NIM 2110812043. Dan yang terakhir ada Bunga Graciela Ardimai dengan NIM 2110811025. Selanjutnya materi pertama akan saya sampaikan. Yang pertama ada konsep kepemilikan. Konsep kepemilikan dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Kepemilikan adalah hak kuasa dalam menggunakan sesuatu. Kepemilikan dalam sistem ekonomi adalah kegiatan berproduksi dengan cara memiliki dan menguasai sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sistem ekonomi kapitalis merupakan masyarakat yang dianggap memiliki hak milik yang mutlak atas alam semesta dan memiliki kuasa untuk memenuhi sesuai dengan keinginannya. Sedangkan pada sistem ekonomi sosialis memiliki aturan terhadap sumber daya secara kolektif yang diatur oleh masyarakat atau negara. Yang kedua ada motif, yaitu kegiatan produksi yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bergantung pada sumber daya alam yang mana barang dan jasa dipenuhi oleh masyarakat itu sendiri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Genta. Kepada Genta dipersilahkan. Saya akan melanjutkan pembacaan materi kelompok saya. Kebebasan memilih. Masyarakat diberikan kebebasan memilih terhadap kegiatan ekonominya, baik barang maupun jasa, karena pada masa lampau masyarakat dalam berkegiatan ekonomi hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak mencari keuntungan. Kelas pada sistem ini sangat rendah karena sistem ekonomi tradisional masih mengandalkan alamnya dan belum dapat mengolah hasil secara tradisional dan murni dari alam. Selain itu, sistem ini dianggap masih primitif karena pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam perekonomian tradisional sangat lambat. Oke, terima kasih kepada Genta. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sepri Harmoko. Kepada Sepri dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Kompetisi. Di dalam ekonomi, kompetisi merupakan kegiatan perekonomian yang sangat tergantung pada alam. Dilakukan dengan cara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya, yang mana hal itu membuat seseorang bersaing demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, konsentrasi kekuasaan. Tidak terdapatnya pemegang kekuasaan dalam menjalankan suatu kegiatan ekonomi yang berlangsung dikarenakan kekuasaan berpedoman kepada adat serta budaya yang berlaku di daerah setempat, yang mana fokus kekuasaan berasal dari aturan atau norma yang turun-temurun dari sebelumnya. Pada sistem ekonomi ini, pemerintah tidak memiliki peran yang seutuhnya, terutama dalam mengatur ketertiban serta keamanan dalam kegiatan ekonomi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Sepri Harmoko. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Bunga. Kepada Bunga dipersilahkan. Baik, terima kasih Zikra atas kesempatannya. Sumber daya pada sistem ekonomi tradisional masih sangat mengandalkan hasil alam dan serta tenaga manusia saja. Sistem ekonomi tradisional umumnya dianut dan diterapkan oleh negara yang kehidupan masyarakatnya sederhana. Lalu pola distribusi. Pola distribusi pada sistem ekonomi tradisional
menganut sistem distribusi yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Distribusi secara langsung yaitu dilakukan antara produsen dan konsumen yang digunakan melalui agama, adat, kepentingan ekonomi, dan sebagainya. Sedangkan sistem distribusi secara tidak langsung dilakukan melalui perantara, berupa produksi dari produsen yang tidak disampaikan langsung kepada konsumen. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bunga. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada Aisyah Ilahiyah. Kepada Aisyah dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Pemerintah. Dalam proses pelaksanaannya, pemerintah hanya memiliki peran sebagai penjaga ketertiban saja. Pemerintah tidak dapat terlibat langsung dalam kegiatan perekonomian, tetapi hanya berperan dalam menjaga ketertiban umum. Selanjutnya, insentif merupakan sebagai sarana untuk memotivasi dan mendorong para karyawan untuk bekerja dengan kemampuan yang optimal. Dengan kata lain, pekerja dapat memberikan bonus dari si pemilik lahan yang telah ditetapkan dengan maksud sebagai faktor pendorong bagi pekerja untuk bekerja agar lebih baik. Sekian moderator, saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Aisyah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yohan. Kepada Yohan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan penjabaran materi selanjutnya. Yang pertama yaitu pelaku produksi. Pihak yang mengatur produksi yaitu rumah tangga sendiri, yang bertindak sebagai produsen dan konsumen yang memproduksi barang kebutuhan hidup dan mengkonsumsi secara langsung. Kebebasan pribadi. Seluruh masyarakat atau individu bebas untuk memilih dan menentukan harga diri dengan teknik transaksi yaitu barter. Tujuan dilakukan dengan cara barang ditukar dan barang yang berlandaskan pada kesepakatan bersama. Hal ini bertujuan dari sistem ekonomi tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidup saja. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yohan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Shirley. Kepada Shirley dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi tentang pengangguran dan inflasi. Sistem ekonomi tradisional yaitu sebuah sistem yang aturannya berdasarkan tradisi, adat, istiadat yang telah turun-temurun dengan mengandalkan sumber daya alam dan faktor produksi yang masih sederhana atau apa adanya. Dalam sistem ekonomi ini terdapat kejujuran dan bersifat kekeluargaan, sehingga pengangguran dan inflasi tidak akan terjadi. Selanjutnya yaitu eksploitasi. Eksploitasi ialah politik pemanfaatan secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap subjek eksploitasi hanya untuk kepentingan semata tanpa memikirkan keadilan dan kompensasi kesejahteraan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Shirley. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Rika Febrian. Kepada Rika dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang pendapatan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa mencari keuntungan, pada metode transaksi yang digunakan adalah barter, di mana barter yaitu penukaran barang dengan barang. Di mana transaksi ini dilakukan dengan adanya kesepakatan bersama. Selanjutnya, harga. Harga adalah mekanisme sistem yang dimana menurut Ibn Talmiyah erat kaitannya dengan permasalahan harga yang dasarnya berbentuk
oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Beberapa kondisi yang dapat memengaruhi permintaan dan menyebabkan fluktuasi harga yaitu keinginan masyarakat yang berbeda. Harga naik jika jumlah permintaan naik dan harga akan turun yang ditentukan oleh transaksi yang berlangsung. Baik, terima kasih kepada Rika. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Ihsan. Kepada Ihsan dipersilahkan. Terima kasih, Zikra. Efisiensi sistem ekonomi ini mengandalkan sumber daya alam dan tenaga manusia sebagai modal utama. Namun terikat dengan tradisi atau adat yang menjadi penghambat kemajuan dan perkembangan sebuah negara seperti dalam hal teknologi yang bisa dibilang kurang maju karena sangat konservatif terhadap hal-hal baru. Bisa dikatakan tingkat efisiensinya dari sistem ekonomi sangat rendah. Pajak yang berhak mengatur adalah pemerintah. Namun dalam sistem ekonomi tradisional, peran pemerintah tetap terbatas. Mereka tidak mengatur transaksi berjalan sebagaimana sistem ekonomi saat ini. Dengan kata lain, tidak ada sistem perpajakan dalam sistem ekonomi tradisional. Lanjut, San. Pembangunan sebuah negara yang menerapkan sistem ekonomi tradisional bisa dibilang masih terhambat karena adanya hal-hal yang belum maksimal, sehingga membuat masyarakat sulit untuk menerima kemajuan teknologi maupun perubahan globalisasi demi perkembangan sebuah negara tersebut. Hal inilah yang menjadi penghalang utama negara yang menerapkan sistem ekonomi ini untuk menjadi negara maju dan berkembang. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Ihsan Lutfi. Materi terakhir akan saya bacakan mengenai pemeliharaan kesehatan. Pada sistem ekonomi tradisional, pemeliharaan kesehatan dilakukan melalui obat ramuan turun-temurun serta masih belum mengenal akan peralatan medis yang serba lengkap pada zaman sekarang. Selanjutnya, kelebihan pada sistem ekonomi tradisional ini diantaranya yang pertama, hubungan yang terjalin di antara individu dalam masyarakat masih sangat kuat. Yang kedua, tidak ada kesenjangan ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin karena pendapatan yang diperoleh setiap rumah tangga cenderung merata. Yang ketiga, masih memegang teguh asas kejujuran. Yang keempat, tidak terjadi permasalahan dalam ekonomi seperti inflasi, keuangan, pembelian, pengangguran, dan lainnya. Dan yang terakhir, tidak ada monopoli dari pemerintah karena pemerintah hanya bertindak sebagai pengawas dalam ekonomi. Selanjutnya, kekurangan yang dimiliki oleh sistem ekonomi tradisional yaitu yang pertama, minimnya modal dan penggunaan sistem konvensional menjadi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi berjalan begitu lambat. Yang kedua, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dan pemenuhannya pun tidak maksimal karena sangat menggantungkan pada hasil alam. Yang ketiga, belum ada standar nilai numerik yang digunakan dalam transaksi pertukaran barang. Yang keempat, kualitas barang yang dipasarkan masih rendah karena teknik dan proses produksi masih menggunakan peralatan seadanya. Yang kelima, daya saing pasar rendah, sebab pola pikir masyarakat masih menganggap tabu suatu perubahan apalagi bertentangan dengan kebiasaan tradisi yang ada. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya sebagai moderator izin menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.